Kamu tuh nggak usah kerja serius. Urusan kita kan baik-baik aja. Siapa sih? Lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang film yang lagi rame diboikot sama orang-orang karena statement artisnya guys. Dan memunculkan pertanyaan, kenapa sih harus remake nggak original aja? Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, filmnya adalah Bisnis Proposal. Mungkin kalian udah denger isunya karena lagi rame banget di media sosial. Orang-orang pada kesel sama artisnya karena statement artisnya gitu guys. Film ini diambil dari webtoon dengan judul yang sama, Bisnis Proposal. Webtoonnya rame banget, lalu diangkat jadi series di Korea dengan judul yang sama juga, yaitu Bisnis Proposal. Dan gue nggak sangka sebenarnya pertama kali seriesnya muncul di Netflix. Pas gue nonton ini seriesnya macam romcom yang cheesy banget gitu. Tapi ternyata menarik untuk terus ditonton sampai habis dan jadi top one di Netflix selama beberapa bulan. Gue sampai lihat, kok tetap nomor 1 terus gitu. Semenyenangkannya, semenghibur itu seriesnya. Jadi seriesnya itu series romcom kayak feel-nya tuh kayak zaman dulu gitu guys. Gue sempet kangen sama drakor-drakor zaman dulu yang gak terlalu ribet. Belakangan gue sempet ada jenuh nonton drakor karena kayak gitu-gitu aja gitu. Lalu hadirlah Bisnis Proposal, cerita romcom sederhana yang benar-benar menghibur gitu. Pengemasannya cantik, menghibur, dan seru aja gitu nontonnya. Jadi kita nonton tuh nggak bingung dan nggak pusing. Ini perasaan ketika kita nonton romcom Hollywood zaman dulu, drakor-drakor zaman dulu, dan akhirnya hadir di Bisnis Proposal dengan pengemasan yang lebih modern gitu guys. Makanya nggak aneh cerita ini, series ini bisa jadi nomor 1 di Netflix selama beberapa bulan gitu. Nah, akhirnya si Falcon yang lagi seneng banget nge-remake film Korea bikin series ini jadi film dengan judul yang sama, Bisnis Proposal. Dan karena pernyataan artisnya, film ini yang tayang 6 Februari 2025 hanya berhasil menarik sekitar 6.900 penonton di hari pertama penayangan di seluruh bioskop di Indonesia dengan total 1.270 jadwal penayangan. Tingkat okupasi layar in bioskop tercatat kurang dari 4%, bahkan sampai ada yang cuma 5 kursi gitu. Lalu jam tayangnya jadi cuma 1 gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ini awalnya dimulai karena pemeran utamanya bikin statement yang bikin orang kesel. Pertama kali dipilihnya Abizar sebagai pemeran utamanya juga udah bikin perdebatan netizen. Ada yang nggak setuju karena orang-orang kan ingetnya Kang Taemo yang diperankan oleh An Yosop ya sebagai pemeran CEO yang menarik perhatian banyak orang. Lalu muncullah Abizar yang termasuk baru, orang nggak tahu aktingnya seperti apa dia. Jadi pasti ada perdebatan bagus nggak nih segala macam gitu. Nah, lalu ada saran kayak ada pertanyaan gitu, lu nonton nggak filmnya gitu. Lalu si Abizar ini jawab, gue cuma nonton 1 episode dan udah gitu udah gitu, nggak habis. Gue nggak mau nonton, gue nggak mau lanjutin karena gue mau bikin kayak karakter sendiri dari skrip kayak gitu. Kurang lebih yang gue tangkap seperti itu sih. Nah, lalu kena kritik netizen lah. Lu kalau misalkan mau remake, lu harus nonton supaya lu tahu seperti apa. Jadi lu bisa memerankannya lebih bagus lagi gitu. Lalu jawabannya Abizar ini bikin orang nggak enak guys. Dia bilang gini, dia bilang fans drakor itu fanatik katanya. Kalau lu nggak mau nonton ya udah, masih banyak yang mau nonton gitu. Lu tuh nggak diundang lah kasar gitu. Lu tuh nggak diundang premiernya juga. Jadi dia ngerasa fans drakor yang fanatik ini kalau nggak nonton juga gue nggak rugi gitu. Dan akhirnya pernyataan ini dianggap netizen sebagai kesombongannya Abizar. Dari awal yang tadi dia nggak mau nonton karena dia ngerasa pengen punya branding sendiri, lalu dia ngomong kayak gitu, netizen berspekulasi kalau dia emang benar-benar sombong banget gitu guys gitu. Nah, Falcon akhirnya mengeluarkan pernyataan permintaan maaf setelah beberapa hari sebelum penayangan tuh rame banget di media sosial yang orang-orang ngeboikot, dia bilang nggak mau nonton lah, orang artisnya aja kayak gitu, banyak yang menghujat segala macam. Di suratnya Falcon ngomong gini guys, webtoon ini kami adaptasi karena kecintaan kami terhadap ceritanya, baik dalam versi webtoon dan serial. Oleh karena itu kami berhati-hati dalam prosesnya. Hasil adaptasi ini adalah hasil kerja dan usaha lebih dari 100 orang kru dan 20 seniman. Di sini terlihat mereka sangat serius dalam menggarap film ini guys. 20 seniman muda dan senior termasuk yang Slamet Raharjo, Pak De Indro Warkop, dan Mbak Indi Barens, sampai nyebutin nama-nama artis besar yang mengerjakan cerita ini dengan hati dan sangat hati-hati dalam prosesnya. Setiap hari mereka ke lokasi syuting dengan mindset memberikan penampilan dan usaha terbaik untuk merayakan cerita ini.
Hasilnya adalah cerita romantik komedi yang menghormati cerita asli, juga lucu, hangat, meng-Indonesia, dan menyentuh isu sosial terkini di masyarakat kita. Berita mengenai cast yang tidak menyaksikan serialnya terlebih dahulu bukan berakar kesombongan, tapi berakar dari pemilihan pendekatan acting. Seniman memiliki banyak cara dan semua cara valid dalam melakukan pendekatan terhadap cerita. Kami meminta maaf atas perkataan dan perbuatan yang tidak tepat, bla bla bla, tapi Falcon di sini lebih masih ngebelain gitu, yang bikin orang nambah Falcon permintaan maaf seperti apa ini lu masih belain kayak gitu. Jadi bukan meredakan emosi penonton, malah bikin penonton tambah emosi gitu pernyataan Falcon menurut gue sih ya. Kalau gue baca di media sosial orang-orang pada kayak gitu. Apalagi kita tahu kalau fans drakor itu banyak banget ya guys. Fans Korea, orang tuh lagi ke Korea-Koreaan, gak cuma fans K-pop, tapi fans drakor itu banyak banget. Makanya nyinggung sedikit, apalagi dia bilang fans mana fanatik, lalu bikin permintaan seperti itu, orang-orang akhirnya rame-rame ngeboikot, bahkan nilai dikasih rating 1 di IMDb. Gila. Nah, sebenarnya pernyataan seperti ini nggak cuma dikemukakan oleh Abizar. Nicholas Saputra, gue baca di tweets tadi, gue baru tahu dia di salah satu podcastnya pernah bilang, kan dia pernah mainin film Architecture of Love, dia bilang dia nggak pernah baca novelnya. Dia ininya kalau main film tuh nggak pernah baca novelnya, misalkan dia adaptasi dari novel gitu. Tapi penyampaian dia itu nggak bikin orang marah, nggak bikin orang sampai cancel rame-rame, karena mungkin di sini guys, pertama Nicholas Saputra artis senior yang orang udah tahu kemampuan acting seperti apa. Jadi di saat dia ngerasa yakin dia bisa tanpa baca dengan novel aslinya, orang-orang masih punya kepercayaan kalau dia bisa main ini dengan baik. Plus mungkin cara dibicaranya guys. Kalau si Abizar ini pendatang baru yang orang nggak tahu kualitas actingnya seperti apa, dia ngomong seperti itu, lalu menjawab seperti itu. Makanya dianggapnya sombong. Makanya perbedaannya itu guys, dua itu. Belum lagi di awal kan orang-orang banyak yang nggak setuju dia dipilih sebagai pemeran CEO di bisnis proposal ini gitu guys. Jadi akhirnya mau memunculkan pertanyaan kalau misalkan ngapain sih remake film segala, udah aja yang original aja gitu. Nah sebenarnya kalau gue pribadi, remake film itu nggak masalah sih. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang remake film. Pertama menurut gue ya, karena udah jaminan ceritanya orang pasti suka. Film yang di remake itu biasanya film-film yang orang pada suka. Jadi orang udah tahu, oh jalan ceritanya orang pasti suka. Tinggal pengemasannya gimana nih, bagus apa enggak. Nggak jarang juga film remake yang akhirnya berhasil. Yang kedua, film remake dari zaman dulu yang teknologinya belum secanggih zaman sekarang. Dibikin di zaman sekarang yang hasilnya pengemasannya jadi lebih modern dengan cerita yang nggak keluar jalur gitu. Yang ketiga, gaya penyutradaraan. Mungkin sutradara 1 sama 2 berbeda. Ini kalau misalnya saudara ini bikin film ini gimana hasilnya. Yang keempat, remake antar negara gitu. Disesuaikan dengan kebudayaan negara itu sendiri gitu. Si bisnis proposal ini tuh udah di remake sama Thailand dan hasilnya bagus guys. Gue salut sama perfilman Thailand. Dia banyak nge-remake film Korea seperti bisnis proposal, Oh My Gosh, lalu dia nge-remake FC sekalipun hasilnya bagus-bagus guys. Bahkan kalau kalian nonton juga kalian pengen nonton terus, kayak film yang sama tapi filmnya beda dan dua-duanya dan tetap sama-sama bagus. Pengemasannya tetap bagus, menurut gue sih seperti itu gitu guys. Nah, si Falcon ini udah nge-remake beberapa film Korea seperti yang kita tahu ada Miracle in Cell Number 7 itu termasuk berhasil guys, penontonnya banyak dan dipuji. My Sassy Girl, gue nonton My Sassy Girl dan menurut gue sih nggak mengecewakan, bagus. Lalu Perfect Stranger, Hello Ghost juga bagus. Kembang Api dari Jepang, mereka bikin bagus banget ini guys. Lalu yang terakhir bisnis proposal. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya nge-remake film selama pengemasannya bagus dan nggak keluar jalur. Tetap di jalurnya dengan budaya Indonesia gitu. Karena kan yang remake film Indonesia. Bahkan Korea sendiri pun banyak kok nge-remake film yang kemarin rame banget, Married Couple ya, Award of Married Couple yang tentang perselingkuhan itu yang rame banget, viral banget, itu diambil dari remake dari film series Inggris Dr. Foster gitu. Dan ternyata remake-nya malah lebih viral dibanding film aslinya. Nggak jarang juga seperti itu gitu guys. Lalu ada beberapa film Korea yang di remake juga dari film Jepang yang gue tahu gitu dibikin. Dan hasilnya ya sesuai dengan kayak Meteor Garden lah guys. Meteor Garden tuh di remake di berbagai negara saking terkenalnya. Walaupun nggak ada yang ngalahin originalnya Taiwan ya guys. Di remake sama Jepang sendiri kan sebenarnya dari manga Jepang, tapi di remake lagi sama Jepang karena yang pertama kali ngeluarin seriesnya itu Taiwan gitu.
Jepang, lalu ada India, gue baru tahu. Indonesia sendiri pun bikin kan Siapa Takut Jatuh Cinta, yang menurut gue sih ya nggak jelek gitu, walaupun nggak sebagus yang Taiwan tetap. Lalu Thailand yang gue nggak sangka bagus banget, remake film dari FC-nya ini gitu. Turki juga nge-remake Miracle in Cell Number Seven. Sebenarnya nggak apa-apa sih film bagus dibikin ulang di negara lain dengan budaya negara baru tersebut jadi seperti apa, tetap bisa dinikmati sih guys, asal nggak keluar jalur dan pengemasannya bagus. Jadi sebenarnya masalah di sini sih bukan soal remake filmnya sih. Masalah di sini tuh pertama, perfilman Indonesia yang orang masih enggan nonton film Indonesia di bioskop, apalagi film yang biasa aja, kecuali film yang viral kayak Agak Lain atau film yang berbeda seperti Jatuh Cinta seperti di film-film, orang rela ngeluarin uang untuk nonton film di bioskop kalau emang unik dan bagus gitu. Tapi untuk romcom yang kayak gimana ya, orang tuh masih enggan walaupun sebenarnya bagus gitu. Ternyata beberapa film juga dulu gue punya mindset seperti itu. Ah nanti aja lah, sayang banget kalau nonton film Indonesia di bioskop. Tapi ternyata pas udah nonton, ternyata worth it gitu, bagus. Mungkin karena mindset orang di sini tentang film Indonesia yang masih gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya udah banyak berkembang jauh. Ditambah lagi sekarang dengan attitude pemainnya seperti itu gitu. Jadi emang bikin nge-trigger orang dia tambah nggak mau nonton, bahkan sampai ngeboikot segala gitu. Jadi intinya sih menurut gue sih remake film nggak masalah sih guys, selama pengemasannya bagus, selama nggak keluar jalur gitu. Kalau menurut kalian gimana sih? Menurut kalian remake film tuh perlu apa enggak sih? Apa mendingan bikin cerita original? Sebenarnya bikin cerita original juga oke, remake film juga menurut gue oke, selama bagus gitu guys. Selama tujuan bikin film apa sih menurut gue? Untuk menghibur kan. Selama yang nonton terhibur, ya it's okay menurut gue sih seperti itu gitu. Jadi masalah di sini sih sebenarnya lebih ke uh, mindset orang-orang tentang film Indonesia yang masih kurang gimana gitu dibandingin film-film Korea yang lagi booming. Bahkan menurut gue sih Indonesia harus banyak berbenah sih di dunia perfilman. Thailand tuh bener-bener nggak sangka film-filmnya series-seriesnya bagus-bagus. Bahkan remake-nya semua berhasil. Iklannya sendiri pun kita tahu kan bagus-bagus gitu. Dan ya itulah mungkin di sini yang masalah karena attitude dari pemainnya yang sebenarnya harusnya dia menarik pasar dengan menarik, sebenarnya semua orang tahu gitu pasar Korea di Indonesia tuh lagi gila banget, makanan Korea digandrungi, jadi harusnya ditarik lah, dipancing supaya malah rame filmnya gitu. Ya buat pelajar, buat kita semua aja, kalau misalnya kita buat berkomentar, menjawab dan segala apa, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.